Pemirsa Sriwijaya Pos, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepat di depan City Mall Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kita informasikan kepada pemirsa Sriwijaya Pos bahwa banjir ini dimulai dari maghrib kemarin, pasca hujan turun lebat semenjak sore. Banjir ini sudah cukup lama dibandingkan banjir-banjir dadakan sebelumnya. Biasanya banjir akan surut setelah pagi hari. Namun pada banjir kali ini airnya hingga pagi ini tetap dalam sehingga memutus jalur lalu lintas yang biasa digunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang akan melintasi jalur ini. Kita saksikan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin langsung oleh Amin Nilson SE MSI sedang melakukan upaya penyedotan air untuk mengeringkan air yang tergenang di wilayah ini. Beberapa rumah yang tidak bisa dilewati kendaraan, kemudian ada apotik, Sehati juga tidak bisa dilintasi. Selain itu kendaraan roda 2 dan roda 4 dialihkan melalui jalur alternatif yang ada di sekitar jalur ini. Upaya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD terus dilakukan untuk mengeringkan banjir yang sudah tergenang, jalan yang sudah tergenang air dengan ketinggian di atas 1,5 meter ini. Kita informasikan kepada masyarakat, bagi yang akan berlalu lintas menuju arah Kemelak ataupun dari Kemelak ke Kota Batu Raja, kita informasikan agar menghindari jalur ini karena jalur di depan City Mall ini sampai sekarang belum bisa digunakan untuk berlalu lintas. Kita pastikan agar pengendara tidak terjebak. Sudah dialihkan, sudah dilakukan rekayasa lalu lintas melalui jalur jembatan Ogan 4 atau jalan lintas Sumatera. Beberapa tempat usaha dan rumah-rumah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, setidaknya ada 5 atau sampai 8 bangunan yang sama sekali tidak bisa dijangkau melalui dengan menggunakan kendaraan. Petugas sudah menutup jalur dari sebelah hulu dan sebelah hilir sehingga tidak ada lagi pengendara yang terjebak di kawasan banjir ini. Pemirsa Sriwijaya Pos, kita informasikan banjir musiman ini sudah sering terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Namun sebelumnya banjir ini tidak terlalu lama dan tidak membutuhkan upaya penyedotan seperti yang dilakukan saat ini. Pemirsa Sriwijaya Pos, kita saksikan petugas damkar sedang melakukan upaya penyedotan untuk mengeringkan wilayah yang sekarang sedang tergenang banjir. Kita akan berbincang-bincang berapa lama perkiraan upaya penyedotan ini akan dilakukan untuk mengeringkan banjir di kawasan ini. Ada Pak Amin Nelson enggak ya? Ada itu. Selain petugas dari damkar, petugas BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu
juga standby di lokasi untuk membantu apabila ada warga yang akan menyeberang. Nah, tampak kita perhatikan bagi warga yang akan menyeberang akan dibantu dengan perahu karet yang sudah standby sejak tadi malam. Kita informasikan bahwa banjir yang terjadi sejak tadi malam, tepatnya mulai maghrib kemarin, air di daerah ini mulai pasang, dan hingga pagi ini banjir belum surut, sehingga mengganggu arus lalu lintas para pengendara roda 2 dan roda 4 yang biasa melintas di sini. Kita informasikan ini merupakan jalur sibuk menuju perkantoran, pusat-pusat perkantoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu, seperti kantor pemerintah daerah, Pemda Oku, dan kantor-kantor lainnya. Semuanya banyak terpusat di daerah Kemelak, yang untuk menuju ke lokasi tersebut harus melalui jalur ini. Namun dengan adanya banjir yang sejak tadi malam ini, petugas lalu lintas sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari agar pengendara tidak terjebak di lokasi banjir. Pemirsa Sriwijaya Pos, segera saya akan konfirmasi dengan BPBD dan Damkar untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir di lokasi yang sangat strategis ini. Baik pemirsa Sriwijaya Pos, saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dari Polres Oku. Kita akan bincang-bincang sesuai dengan porsi mereka, langkah apa saja Pak Aris yang sudah dilakukan untuk membantu warga. Ya, ini akibat dari hujan kemarin sore lebih kurang pukul 17.00 terjadi genangan di depan City Mall ini. Ini disebabkan drainase yang ada ini tidak berfungsi dengan baik atau tersumbat. BPBD bersama Damkar dibantu juga PAM upaya melakukan penyedotan air ini. Didampingi juga oleh TNI Polri, kita bersama-sama mengeluarkan peralatan yang ada. Dari BPBD sebanyak 4 mesin penyedot, dari Damkar 2, dari PDAM 1. Nah, upaya ini kita lakukan semaksimal mungkin agar genangan ini berkurang dan dapat kembali normal. Mungkin dari BPBD sendiri ada upaya untuk membantu masyarakat yang akan menyeberang. Saya lihat ada perahu karet. Dari BPBD sejak kemarin sore juga dan sampai malam tadi kita melakukan evakuasi masyarakat, baik itu kendaraan roda 2 ataupun masyarakat yang pulang kerja dan ingin ke rumah masing-masing. Untuk sementara informasi yang kami dapat, banjir ini tergolong agak lama. Itu penyebabnya apa itu dibandingkan banjir-banjir sebelumnya di lokasi yang sama? Rupanya ini City Mall ini punya drainase induk. Drainase induk ini tidak berfungsi atau tersumbat. Akibatnya tidak ada jalur keluar, air yang ada ini mengenangi lebih kurang 1,5 meter. Ketinggian air. Ya. Kemarin juga sudah terjadi korban material berupa 2 mobil yang terendam, 1 buah truk dan 1 buah lagi mobil pribadi. Alhamdulillah tadi malam sudah dievakuasi. Selain di lokasi ini, apakah ada
informasi tempat-tempat lain di Kabupaten Oku terkait dengan hujan deras kemarin? Tadi malam memang kita sudah pantau dengan relawan yang ada di beberapa tempat yang potensi itu rawan banjir dan terjadi juga, tapi debitnya tidak terlalu atau ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Antara lain di area Sriwijaya, area Salitu, dan yang terbaru ini di Jalan Waksorobu di SMA 4. Kita sudah ketemu dan bisa bincang-bincang dari aparat kepolisian sama Pak Sunandir. Pak, bisa diinformasikan apakah polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas? Betul Bu, untuk kita dari Polres Oku, baik maupun dari lalu lintas maupun dari Polsek Batara Timur, sudah membantu untuk masyarakat untuk pengalihan arus. Ya karena Jalan Ahmad Yani depan City Mall terendam banjir, jadi kita arahkan lewat jalan alternatif yang lain, lewat jalan pancur maupun jalan lintas, gitu Bu. Untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga di lokasi banjir ini, berapa personil yang diturunkan? Yang kita libatkan seluruh anggota lalu lintas, lebih kurang ada 20 orang, dan dari Polsek Batara Timur sekitar 15 orang Bu. Pemirsa Sriwijaya Pos, kita tetap akan update kondisi terakhir dari banjir ini. Dan sepertinya cuaca masih cukup mendung, tidak tertutup kemungkinan akan turun hujan kembali. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus